Siapa kita? Indonesia! Komentar orang Thailand soal Indonesia mengimpor beras dari negaranya. Berikut ini komentarnya. Kalau ada yang belum tahu, membeli beras dari Thailand Anda harus mengajukan harga pembelian kepada pemerintah Thailand. Jika ada penjual yang menawarkan harga bagus, pemerintah Thailand akan menjualnya. Tapi itu harus bergantung pada ada faktor penentu lainnya juga, seperti tidak banyak pihak yang melakukan kontrak yang baik untuk Thailand Rice. Perlu dibagikan dan dijual ke penjual lain juga. Tidak dimonopoli oleh satu negara, kontrak barter perdagangan dengan produk lain. Karena aku bangga memiliki raja. Biksu itu memberi ilmu dan kecukupan ekonomi. Saya ingin Indonesia bisa bertukar pendidikan pertanian dengan Thailand bersama-sama. Kalau Indonesia bisa mengandalkan diri sendiri, Thailand juga akan senang. Lebih dari 200 juta orang bekerja di negara ini, jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Berapapun yang ditanam, tidak cukup untuk dimakan, sehingga harus impor. Karena ada banyak orang. Indonesia 6 kali lebih besar dari Thailand. Kalau dihitung dari dataran, jumlahnya 3 kali lipat. Namun karena keterbelakangan pertanian ditambah jumlah penduduk yang besar jadi saya harus mengimpornya. Menambah 4 juta orang per tahun. Dalam 10 tahun, 40 juta masih belum cukup. Tidak apa-apa, Indonesia. Bahkan Malaysia datang membeli dari Thailand, kami masih belum punya beras untuk dijual ke Malaysia. Jika kamu tidak menginginkannya, tidak apa-apa, kawan. Betul sekali. Pasti ada peristiwa yang akan datang di benua kita. Siapkan makanan dan beras yang paling diperlukan karena Indonesia dan Thailand adalah sahabat baik yang sama-sama menderita saat perang. Tidakkah orang-orang yang melakukan protes tahu bahwa tidak ada cukup makanan di negara mereka sendiri? Atau Anda tidak menonton berita dan hanya bertani? Beberapa bulan yang lalu, saya baru saja melihat berita tentang masyarakat Indonesia yang mengantri untuk membeli beras. Petani di Indonesia ingin menjual beras dengan harga melambung. Oleh karena itu, saya tidak puas pemerintah mengimpor beras dengan harga normal tetapi kualitasnya lebih baik dari beras Indonesia. Beras sangat penting bagi kehidupan. Jika Anda punya uang dan tidak ada yang menjualnya kepada Anda, itu akan berdampak buruk karena pemanasan global dan berkurangnya produksi. India memproduksi banyak beras tetapi tidak mengekspor beras untuk dijual. Persediaan beras yang banyak. Setidaknya masyarakat merasa tenang karena mempunyai cukup nasi untuk dimakan sepanjang tahun. Anda beruntung Thailand berbaik hati menjualnya kepada Anda. Petani yang tinggal di daerah aliran sungai dapat bertani 3 kali setahun. Umur padi sudah lebih dari 3 bulan. 5 kali setahun, tidak bisa. Benar-benar seperti yang saya katakan. Thailand mengekspor lebih sedikit beras tetapi harganya jauh lebih mahal dibandingkan India. Sedikit lebih mahal dari Vietnam jauh lebih baik daripada mengekspor tetapi harganya lebih rendah. Indonesia jumlah penduduk negaranya bertambah namun produksinya tetap sama atau kurang sehingga harus diimpor. Seperti Filipina dan banyak negara lainnya. Petani Indonesia perlu memahami pangan di negaranya sendiri. Bahwa jumlah beras yang ditanam di dalam negeri tidak cukup untuk dikonsumsi oleh karena itu diimpor dari Thailand yang tidak akan lagi diekspor oleh Thailand namun karena adanya hubungan pemerintah Thailand-Indo, pemerintah Indonesia meminta Thailand menjual beras kepada mereka. Jadi saya setuju untuk menjualnya kepadanya. Setelah itu, pemerintah Malaysia melihat Thailand menjual beras ke Indonesia. Jadi saya datang untuk meminta Thailand menjualnya kepada saya juga. Tapi dia tidak setuju. Karena Thailand menyimpannya untuk konsumsi dalam negeri. Saya tidak tahu apakah informasi saya sudah lama atau belum. Negara-negara Muslim memiliki undang-undang yang melarang pengendalian kelahiran. Oleh karena itu menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Hal ini mungkin menjadi masalah yang menyebabkan kekurangan pangan karena tanaman tidak dapat mengimbangi peningkatan populasi. Pengendalian kelahiran bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menyebabkan populasi meningkat pesat, sehingga mengakibatkan tidak cukupnya pangan untuk memenuhi permintaan. Ya, dan Thailand tidak mungkin tidak menjual beras ke Indonesia karena kami ingin menjualnya. Lahan untuk menanam padi tidak mencukupi. Ditambah jumlah penduduk yang besar itu harus diimpor seperti biasa.
Mulai dari jumlah penduduk yang meningkat pesat dan tersedianya lahan pertanian, menurut saya, apapun yang terjadi, penanaman tanaman di negara ini tidak mencukupi. Dan di sebagian besar wilayah, mereka juga menggunakan tangan untuk memanen. Berbeda dengan Thailand dan Vietnam, peralatan pertanian, mesin, dan drone kemungkinan besar harus diimpor dalam jangka waktu yang lama. Oh, itu berarti produksi nasi Anda tidak cukup untuk dimakan. Berapa ratus juta orang yang dimiliki negara ini? Apakah lahan pertanian cukup? Jujur saja, bahkan pemain sepak bola mengimpor hampir seluruh anggota tim. Apa jadinya kalau kita impor beras saja? Sangat cocok bahwa DNA tersebut cocok dengan DNA Khmer. Semua jenis beras, tidak termasuk beras melati, harga beras Thailand sekitar 5-6 dolar Amerika, 185-200 baht, lebih tinggi dari VN per ton. Dalam beberapa dekade Thailand juga harus mengimpor beras. Ketika produksi mulai menurun setiap tahunnya, generasi petani ini mulai memasuki masa pensiun. Generasi baru menekankan pendidikan tinggi. Pertanian semakin berkurang. Tidak peduli seberapa bagus penjualan beras di Thailand, para petani tetap saja miskin, karena perantara selalu mengambil keuntungan. Ketika ada pemerintah yang datang dan mencoba menyelesaikan masalah ini, mereka akan diusir karena protes, seperti itu. Masih ingat baru-baru ini orang Indonesia ketika saya melihat pemanen padi Thailand pergi ke Indonesia, penduduk desa datang melihatnya dan mengatakan mereka belum pernah melihat pemanen padi, menunjukkan itu teknologi penanaman padi dia masih tidak bisa mengimbangi orang Thailand kita. Promosi bagus, semuanya bagus, namun para petani masih terlilit hutang dari dulu hingga sekarang. Mereka tidak tahu bagaimana cara mempromosikannya. Menjual seluruh sawah dan harus menyewa tanah tempat orang lain bertani. Mengapa orang di Asia hanya memesan nasi Thailand? Orang Cina memesannya, dan orang Indonesia juga memesannya. Saat ini banyak pelajar Indonesia dan Filipina yang datang untuk belajar di Thailand. Dia memiliki sikap yang baik terhadap kelompok orang Thailand ini. Mengirim dan menjual beras banyak, dan siapa yang semakin kaya, akar rumput kosong, kasihan banget petani Thailand. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar. Lebih kaya dari Thailand, Anda bisa sedikit membantu orang Thailand. Terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia. Ya, kita tidak impor beras, gula dan lain-lain karena kita negara agraris. Anda bisa menumbuhkan segalanya. Dan itu tumbuh dengan baik juga, tapi kami mengimpor pupuk. Kami tidak mempunyai keterampilan untuk membuat pupuk sendiri. Indonesia bisa kirim pupuk, kita beli. Jika petani Indonesia ingin berasnya mendapat harga yang lebih tinggi, hal ini harus meningkatkan kualitas output, meningkatkan kuantitas, dan mengurangi biaya produksi. Mudah-mudahan dia tidak datang mencari masalah dengan Thailand seperti tetangga timur kita. Rajalah yang mendukung semua aspek pertanian. Pemerintahan kita tidak ada bedanya dengan pemerintah Indonesia. Banyak proyek yang berawal dari proyek pribadi yang mulia raja. Ketika diserahkan kepada pemerintah untuk diurus secara asal-asalan. Ternyata ada korupsi di dalam. Beras telah disimpan dengan baik. Itu nama yang bagus. Uni Eropa AS telah memerintahkan orang-orang untuk menimbun makanan. Beras Thailand berkualitas tinggi, tidak ada yang bisa membelinya karena ada permintaan di seluruh dunia. Untuk kotak makan siang, tentara asing juga memesannya dari Thailand di seluruh dunia. Itulah sejumlah komentar dari orang Thailand soal Indonesia impor beras di negaranya. Gimana menurut kalian? Silakan komen.